Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32 dan 33. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 32 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, promosi produk di Instagram oleh selebgram atau pengguna Instagram yang memiliki followers jutaan semakin populer saat ini. Di YouTube pun demikian. Tidak jarang produk yang dipromosikan oleh selebgram atau YouTuber tidak terdaftar secara legal dan berpotensi melanggar hukum. Banyak dari influencer yang mempromosikan produk tertentu dalam kesehariannya justru tidak memakai produk yang mereka promosikan. Misalnya produk makanan atau minuman. Ronaldo, pemain sepak bola terkenal, pernah menjadi bintang iklan sebuah produk minuman. Tapi pada kenyataannya ia tidak menyukai minuman tersebut karena baginya itu tidak baik untuk kesehatannya. Secara etika, seorang selebgram harus bersikap jujur ketika ia mempromosikan sesuatu. Karena kebenaran harus menjadi yang utama, dan karena efek dari endorsement akan mempengaruhi banyak orang. Bila tidak benar, maka itu termasuk penipuan. Dalam keseharian, kita perlu selalu berpegang pada kebenaran dan hidup dalam kejujuran, agar hati kita selalu tenang dalam menjalani kehidupan. Dalam Yesaya 32 ayat 17 ini dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita hidup di dunia di mana kejahatan berlipat ganda. Kasih banyak orang menjadi semakin dingin, dan kebencian meningkat merajalela. Ketidakbenaran nampak selalu mewarnai kehidupan. Para bisnismen berprinsip, kalau tidak curang tidak akan untung. Hidup benar akan membuat rugi. Dalam lingkungan pemerintah pun ada oknum-oknum yang bertindak demikian. Korupsi terjadi di berbagai level. Ketidakbenaran menjadi kebiasaan. Dalam arus dunia yang seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup melawan arus yang tidak benar. Jika dunia berprinsip pada ketidakbenaran, maka kita harus selalu berpegang pada kebenaran. Karena kebenaran akan membuat kita mengalami ketenangan, damai dan ketentraman. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus berarti kita hidup dalam kebenaran. Dan karena itu, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita akan mengalami ketenangan karena keselamatan dan kehidupan kekal yang Ia berikan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak berarti bahwa kita akan hidup damai dengan semua orang yang ada di dunia ini. Musuh dan orang-orang yang membenci kita akan selalu ada. Dunia yang menolak kita akan kita hadapi. Dan masalah-masalah bisa terjadi. Jangan kita heran saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang demikian. Tapi dalam segala situasi itu, kita hendaknya tetap berpegang pada kebenaran. Karena dalam kebenaran itu kita akan mengalami kedamaian, ketenangan,
sebab kita ada dalam kebenarannya. Dari firman Tuhan ini jelas, saudara, kita mengerti bahwa kebenaran menghasilkan kedamaian. Namun ini tidak berarti bahwa kita kompromi dengan dosa sehingga terjadi kedamaian. Tidak, saudara. Kebenaran adalah kebenaran. Dosa adalah dosa. Tidak bisa bersatu. Dan kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Dosa tidak akan membawa kedamaian, tapi dosa hanya akan membawa kegelisahan, ketakutan, dan menuju kepada kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang belum hidup dalam kebenaran, masih setengah hati mengikut Tuhan, dan masih mencoba-coba untuk hidup dalam ketidakjujuran, bermain di dua kaki, satu kaki bagi Tuhan, satu kaki bagi dunia. Mari saat ini ambil komitmen untuk sungguh-sungguh hidup benar dalam anugerah Tuhan. Jadikan kebiasaan kita sehari-hari untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Sehingga dengan demikian, kita akan selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Tangannya akan menuntun kita untuk selalu ada dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tidak hidup menurut arus dunia yang menjauh dari Tuhan, yang mempunyai prinsip berbeda dari kebenaran-Mu. Kami mau hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Karena itu pimpin kami. Kami rindu dan kami mau untuk hidup selalu dalam kebenaran firman-Mu. Sebab dengan demikianlah kami akan alami sukacita, damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman yang sejati di dalam Tuhan. Sekalipun ada godaan yang begitu menarik dan menggiurkan, tapi kami mau tetap berpegang pada kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu yang membebaskan kami, kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Dan itulah yang terutama bagi kami. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.